Ayah, aku cuma nggak mau jadi salah satu dari manusia-manusia jahat itu. Di tempatku merantau ini, semua terasa berat, Ayah. Ayah, kau harus tahu, kerja kerasku sering disepelekan. Dan kata mereka, mimpiku ketinggian. Aku ikhlas, Ayah. Aku ikhlas kalau semuanya kini harus ada di pundak aku. Halo Opal Gang, selamat datang di another edition of Opal OG Podcast barengan sama Adi yang hari ini senang, hari ini bangga, hari ini banyak pertanyaan sama narasumber yang penulis dan sudah hadir di Jakarta dan studio Opal. Tepuk tangan untuk Mas Khairul Trian. Halo, aku manggilnya apa nih? Adi aja. Adi. Kalau manggil yang lagi nonton kita Opal Gangs. Opal Gengs. Halo Opal Gengs. Mantap. Mas Trian sehat? Alhamdulillah aku sehat banget. Selamat ya sudah rilis buku ke-6-nya. Iya benar. Aku mau kasih selamat 2. Selamat sudah rilis dan selamat pecah. Selamat viral. Wah, tangan. Oke, jadi mungkin ya Opal Gengs yang nonton ini Mas Khairul Trian yang mana ya? Ini yang merilis buku judulnya adalah Ayah Ini Arahnya Kemana ya? Yang sempat viral banget nih ya. Semua pada upload di FYP, di Explore, di YouTube juga. Tapi sebelum kita bahas bukunya, aku mau mundur dulu, mau flashback Mas Trian. Oke. Mas Trian, ini buku ke-6 tahun 2024. Buku pertama inget nggak tahun berapa? Buku pertama itu bulan April 2022. 2022. Iya. Ditarik mundur lagi. Kok bisa nulis sih? Katanya bener dulu itu nulis di notes handphone di belakang buku pelajaran bener. Iya benar-benar. Itu berapa? Itu benar banget. Karena aku let's say dari sekolah kali ya. Oke. Dari SMP, SMA, aku tuh banyak bikin tulisan-tulisan yang kayak kadang kalau nggak kita tulis kadang lupa kan. Bener. Dan aku adalah tipe kalau orang yang nggak punya banyak teman, nggak punya banyak tempat untuk aku sharing. Kadang malah kalau cerita ke teman nyampe ke orang lain gitu kan. Walaupun cerita juga tapi kadang jadi dibanding-bandingin. Jadi aku lebih banyak nulis itu sebagai sarana untuk aku melampiaskan apa yang aku rasain gitu. Itu SMP, SMA atau SMP deh kayaknya. SMP di Jogja? Aku masih di Lampung dulu. Oh masih di Lampung. Iya. Jadi waktu pas SMP di Lampung itu sudah menulis, ada yang di handphone, ada yang di balik buku pelajaran. Iya. Itu ingat nggak kayak gimana kata-katanya atau gimana tuh? Apakah langsung puisi? Apakah cuman apa yang tertuang di otak aja atau gimana pas itu? Apa yang aku tuangin di otak aja sih. Oh iya. Kayak misalkan sepenggal prosa aja gitu. Oke. Terus itu sampai sekarang masih ada nggak sih? Nah kalau itu adanya di buku aku yang pertama. Di buku yang pertama ya? Karena di buku pertama tuh aku kayak kan kaget ya baru pertama kali ditawarin nerbitin juga. Jadi aku banyak ngambil dari tulisan-tulisan yang udah lama kececer kali ya. Oke. Terus aku satuin jadi tulisan, jadilah sebuah buku. Oke. Nah tadi sempat terucap adalah ditawarkan untuk menulis buku. Berarti sebelumnya itu di YouTube dulu ya atau di mana ya? Iya. Awalnya aku mainan YouTube dulu, bikin podcast juga di YouTube. Oke. And then lama-lama ketemu deh sama pendengar. Aku juga dulu awalnya siaran juga. Oke, siaran. Waktu kuliah siaran. Terus karena beberapa nama Trian itu sebenarnya nama siaranku dulu. Oh, oke. Ada tuh ya penyiar radio punya nama gitu ya. Iya bener kan. Oke. Karena kalau mau dipanggil Khairul, aduh, Ustadz banget ini gitu kan. Agak Ustadz. Jadi dapatlah nama Trian. Terus akhirnya mulai ngonten di YouTube. Awal-awal 2020 tuh, awal-awal COVID itu baru aku ketemu sama pendengar dan pembaca. Oke. Waktu pas ditawarin untuk nulis, berarti kutip udah ada basic dong ya. Maksudnya kan dulu suka menulis, suka melampiaskannya itu ke tulisan. Susah nggak pas awalnya? Karena kan udah ke YouTube dulu gitu, udah di depan kamera, udah ngomong audio dulu gitu. Kalau dibilang susah apa enggak, aku nikmatin sih mas. Nikmatin karena aku nulis buku itu sama kayak lagi journaling. Jadi kayak aku ngebiasain journaling itu dari dulu sampai akhirnya ketika si journaling itu menjadi sebuah profesi, aku sangat menikmatinya banget. Oke. Jadi kayaknya nggak ada kesulitan deh. Nggak ada kesulitan. Jadi betul-betul dari buku pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 ini semuanya itu adalah curahan hati Mas Trian gitu. Iya, tapi aku juga banyak mendengar. Sekarang kan banyak mendengar, banyak melihat, banyak ngeliat sekitar gitu kan. Dan aku mencoba untuk mewakili apa yang mungkin teman-teman rasain, tapi mereka nggak berani bersuara dan akulah yang mewakili mereka. Wow. Berarti kalau dibilang dari buku pertama sampai ke-6 ini Mas Trian ini genrenya apa ya? Aku bilang genrenya
Curhat, genrenya relate, Iya, genrenya benar. kehidupan atau apa sebetulnya? Sebenarnya kalau kategorinya self improvement. Self improvement. Self improvement atau pengembangan diri. Oke. Tapi makin kesini aku makin bisa ngeliat nih, oh ternyata tulisan tentang keluarga, kalau Trian yang nulis itu dapat banget nih gitu. Oke. Makanya di buku ini aku mau coba full deh total tentang keluarga semua. Oke. Gitu. Oke, berarti aku tuh juga dulu pernah nulis buku Mas ya. Nulis buku itu kan ada writer's block, ada kayak nggak nulisnya gitu. Tapi apakah ini kalau dari diri sendiri, dari pendengar, dari pembaca, dan di treatnya sebagai journaling, ini jadi lancar banget ya? Atau ada nggak kayak, wah sekarang aku udah buku misalnya nih ya, udah buku keempat kemarin, buku kelima, buku 6 ini, kayaknya nggak harus tentang aku deh, kayaknya harus juga nih menyesuaikan sama pasar. Oh yang lagi galau tuh ini gitu. Ada nggak gitunya? Writer's block kayaknya semua penulis ada nggak sih? Bohong banget kalau nggak ada gitu kan. Oke. Karena pasti ada mentoknya sih Oke. Mas. Dan aku kadang kalau lagi nggak mood gitu kan, aku bakal take a rest atau ngambil sekedar ngopi mungkin atau nyebat dah. Iya. Cabut dulu deh ya, stop Cabut dulu deh ya. gitu kan. Kayak kasih waktu buat diri sendiri Oke. istirahat gitu. Oke. Mungkin bisa sih. Oke. Tadi pertanyaan yang kedua, apakah sekarang kepikiran, aku udah tahu nih kalau misalnya Trian nulis tentang keluarga, kayaknya pada relate, pada rame gitu. Terus ada nggak di buku yang sekarang-sekarang ini jadi mikir kayak, oh ini kutip sengaja deh biar pada relate, sengaja deh biar viral gitu. Ada nggak Mas kepikirannya? Apa bener-bener udah tulus aja gitu? Sebenarnya lebih ke tentang dari dulu nih ya. Aku tuh kalau misalkan lagi podcast kayak gini atau misalkan lagi acara book tour atau book talk segala macam, aku paling sensitif banget kalau ditanya soal ayah gitu kan. Dan sebenarnya dari sini tuh aku pengen ngelawan rasa itu gitu loh. Oke. Karena mungkin dulu aku belum di fase berdamai gitu kan. Dan sekarang aku ngerasa kayak sepertinya aku sudah mulai membaik deh gitu. Makanya aku mencoba memberanikan diri buat ini luka nih udah sembuh nih. Aku tulis deh gitu. Oke. Berapa lama Mas kurang lebih bisa menyembuhkan luka itu sampai akhirnya bisa berdamai bahkan dituangkan ke buku? Kayaknya itu sulit ya sebetulnya ya? 24 tahun aku hidup baru pertama kali bapakku bilang bangga. Setelah 24 Tahun aku tahun hidup. Iya. Karena setidak ada obrolan itu aku sama ayahku. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi berarti kalau sudah berdamai dan terus berani gitu ya. Tadi Mas Rian bilang ini tuh adalah proses atau gerakan melawan gitu. Kenapa gitu pengen dilawan? Kan sebenarnya bisa aja kayak sudahlah aku meromantisasikan gitu ya. Itu Mungkin yang salah. Itu yang salah. Karena mungkin banyak kali ya dari mungkin aku juga dulu melakukannya. Luka tentang keluarga tuh nggak aku sembuhkan, tapi aku kubur dalam-dalam, aku relain begitu aja dan ya lama-lama itu bakal menjadi bom waktu yang kita nggak tahu sampai kapan itu akan meledak dan takutnya nanti bakal turun ke generasi di bawah kita. Wah. Hal itu yang aku takutin sebenarnya. Oke, kita langsung deh karena udah menyinggung ayah nih ya, kita ke buku ini. Ayah ini arahnya kemana ya? Aku tadi membaca waktu pas di awal nih ya, apalagi ucapan terima kasihnya aja. Aku kira ucapan terima kasihnya akan langsung ke ayah mungkin ya. Ternyata diawali dengan ke anakku. Iya. Entah di tahun berapa nanti kamu baca buku ini. Itu ada yang tersirat dengan ketakutan yang tadi Mas bilang kah? Ketakutan antara wah ini kalau dipendam-pendam dan tidak aku selesaikan takutnya ke bawah nih gitu. Nah itu yang aku takutin. Makanya di halaman terima kasih tuh aku pernah merasakan fase di mana aku bertanya kayak gini, ayah ini arahnya kemana ya? Dan aku nggak mau anakku nanti sampai bertanya kayak gini ke aku. Makanya let's say kayak di situ aku tulis kayak ayah nggak pernah benar-benar pengen mati gitu kan, atau ayah nggak pernah benar-benar pengen nggak ada gitu. Makanya lewat tulisan ini aku pengen selalu ada buat anakku, aku pengen selalu bisa hidup di proses-prosesnya anakku nanti dan Ada gitu ya? Ada. Karena ada satu kutipan yang itu cuma 3 kata, tapi itu meaningful banget kata pembacaku. Apa itu? Ayah, tolong ada. Karena kadang-kadang tuh apalagi kita cowok ya Mas ya. Iya. Sosok ayah tuh ada aja tuh udah sesuatu moral, sesuatu mental yang kita butuhkan. Bener kan? Iya. Kadang-kadang nih ya hubungan cowok apalagi sama ayah tuh nggak harus yang kayak peluk, ya nggak harus yang kayak ayo nak nggak harus, tapi dengan dia ada tuh kita tahu ada moral yang terangkat setengah atau bahkan lebih ya Mas ya. Bener banget. Iya gak sih? Bener. Karena kita mungkin kalau cowok tuh ada kayak gengsinya atau love language-nya Parah. beda gitu. Bener. Ada gak sih Mas cerita tentang itu, tentang hubungan sama ayah yang ada aja deh seenggaknya, yang penting ada, itu yang tidak pengen Mas turunkan ke anak tuh sisi apanya gitu? Boleh lebih detail lagi gak? Lebih ke sisi street parentnya sih. Oke.
Aku lahir dari keluarga yang sangat agamis dan sangat menjunjung tinggi peraturan-peraturan di keluarga. Oke. Makanya begitu apa yang aku mau, apa yang aku pengen, apa yang aku cita-citakan nggak sesuai dengan keluarga, itu jadi problem yang besar banget tuh di keluarga aku tuh. Iya. Sampai akhirnya aku pernah one day berantem sama ayahku, itu hebat banget, berantem parah banget. Pas usia berapa, sorry? SMP. SMP, oke. Berantem SMP. parah banget. Karena aku pengen kayak aku nggak pengen diatur gitu loh. Aku pengen nentuin hidupku sendiri. Aku pengen tanggung jawab sama hidupku sendiri dan mungkin waktu itu aku menyakiti hatinya. Sampai akhirnya waktu aku bilang kasih aku waktu buat tanggung jawab sama diriku sendiri dan kalaupun gagal ya biarin aku yang nyelesain sendiri. Oke. Pada saat itu ayahku berhenti. Berhenti untuk melarang-larang lagi. Beneran nggak ada kontribusi di hidupku. Makanya aku begitu SMA, kuliah, nyari sendiri, nyari uang sendiri, sampai aku merantau kerja di Jogja, di Jakarta. Itu beneran yang kayak nggak ada dia di prosesku. Ada nyeselnya nggak Mas pernah berbicara seperti itu? Ya nyesel. Makanya aku nggak pengen banyak orang yang menyesalkan hal itu di dunia ini. Oke. Karena capek banget gak sih? Apa-apa sendirian tuh capek banget. Capek banget ya. Mungkin awal-awal kita bebas gitu ya. Iya. Awal-awal free gitu, bebas. Tapi makin kesini kayaknya emang bener deh. Kita semua tuh butuh sosok ayah. Iya. At least buat meluk aja dan gak usah nanya kenapa deh gitu. Ada gitu ya. Ada aja udah. Terus itu sampai berapa lama Mas? Berapa tahun tuh kutip nggak ada ayah gitu? Itu dari aku SMP sampai 2022. Oke. Setelah itu? Setelah itu akhirnya bahkan fun fact-nya adalah sampai aku nulis 2 buku, di buku ketiga tuh ayahku nggak tahu kalau aku nulis. Oh gitu. Iya, aku nggak pernah cerita sama mereka. Ayah tinggal di Lampung. Di Lampung. Oke. Iya. Terus? Dan sampai buku ketiga karena aku ngerasa udah sangat capek dan lelah banget, makanya aku tulislah buku yang judulnya Anak Kecil yang Kehilangan Pundaknya. Oke. Which is itu sequel pertamanya dari ini. Iya. Buku itu sampai akhirnya itu tahun berapa ya? 2023 awal deh. Oke. Pas di launching buku Anak Kecil yang Kehilangan Pundaknya, aku ngeberaniin diri buat berdamai sama ayah. Aku coba buat deep talk, ngobrol berdua sama ayah. Ternyata selama ini bukan cuma aku yang kehilangan peran ayah, tapi ternyata ayah yang kehilangan peran anaknya. Di momen itu gimana Mas? Langsung telepon kah? Langsung dateng kah? Atau ada yang ngasih tahu duluan kalau Pak ini anaknya bikin buku atau gimana tuh teknisnya waktu itu? Aku pulang sih. Pulang, oke. Aku pulang karena waktu itu aku sempat debat parah kan sama pimpinan redaksiku Mas TP. Oke. Aku sempat debat parah dan aku mencoba. Dia kan seorang ayah juga ya, seorang ayah untuk 3 anaknya gitu dan aku banyak ngobrol sama dia. Selama ini kan waktu aku di Jogja, aku menjadikan Mas TP itu adalah sosok ayah buat aku kan, karena dia yang ngebawa aku sejauh ini sebagai pimpinan penerbit gitu kan. Dan akhirnya setelah aku pahamin ternyata ayah itu juga butuh kita loh. Ayah itu juga pengen ada dan ibaratnya kayak pengen nyemplung di proses kita juga. Pengen terlibat juga. Pengen terlibat, tapi kitanya yang egois untuk nggak menaruh orang tua itu di proses-proses kita karena mungkin salah satunya adalah kita nggak mau kelihatan lemah di depan orang tua dan lain sebagainya. Ternyata ayah tuh penasaran juga. Anakku ngapain sih gitu. Pencapaiannya apa-apa aja sih gitu. Seperti yang di buku ya, waktu pas ayah mengajarkan jalan tidak sepenuhnya dia lepas sebetulnya tangan kita. Iya benar. Dia pengen tahu juga nih anak kemana tapi tetap dengan pengawasan dia gitu ya. Benar. Nah waktu pas, sorry merinding aku, di momen itu wah parah dong Mas. Maksudnya juga nangis-nangisan lah segala macam atau masih ada ego nggak tuh di saat itu? Kita 2 orang keras kepala yang fotokopian sebenarnya. Oke. Karena ayahku mirip banget sama aku secara tubuh dan isi kepala tuh mirip banget sampai akhirnya kita tempur-tempuran nih. Kita bertempur sampai hancur antara 2 manusia keras kepala ini sampai akhirnya kita sama-sama kalah, kita sama-sama nyerah, kita sama-sama akhirnya yaudah mumpung waktunya masih ada kita perbaikin. Oh jadi waktu pas pertama kali ketemu nggak langsung cool down langsung turun dua-duanya? Enggak, masih keras kepala. Aku kira setelah sekian lama tahun langsung kayak gitu. Enggak juga ya? Enggak, masih keras kepala. Oke. Masih ada momen untuk berdebat dulu baru selesai gitu. Baru selesai. Momen itu sebelum buku ketiga tadi bilangnya ya? Sebelum buku ini? Itu pas nulis buku ketiga. 2003. 2003. Iya. Sebelum buku ini kan ini udah fokus banget ke ayah nih, ya kan?
apakah izin lagi dulu atau bertanya dulu atau malah ngobrol lagi untuk jadi buku ini atau gimana peran ayahnya Mas Trian di buku ini? Iya. Dia baru tahu kemarin waktu aku lagi pulang ke Lampung terus aku pamitnya mau ke Jakarta mau ngapain ke Opal. Ngapain podcast apa bikin buku lagi lo katanya. Iya bikin buku lagi alhamdulillah. Udah gitu dong. Oh jadi bahkan pas nulisnya dia nggak tahu? Nggak tahu, aku nggak pernah kasih tahu. Bahkan dia punya nggak dia ini di rumah bukunya? Aku nggak mau dia baca. Kenapa? Takut. Kenapa? Apa ya? Aku tuh nggak pengen bikin orang tua aku nangis, mau itu nangis bahagia atau nangis sedih. Wow, Karena aku nggak bisa bedain sedih sama bahagia sampai saat ini. Tapi kalau kan Mas Rian kan tahu banget ayahnya, apalagi katanya kembar gitu ya, Iya, mirip lah mirip gitu ya. Kira-kira kalau beliau baca buku ini, apalagi ini kurang lebih kan kalau beliau baca ya ini, wah ini ya aku gitu ya, Iya. ini dia gitu. Dia akan kayak gimana menurut Mas Rian? Apakah dia akan tetap akan keras dulu, apa langsung di halaman pertama nangis atau gimana? Aku pernah lihat ayahku baca Anak Kecil yang Kehilangan Pundaknya. Yang buku ketiga. Iya. Itu diem-diem. Dia nangis sendiri. Pakai kacamatanya yang dia nangis sendiri. Kalau ini berarti dia akan nangis banget dong mungkin ya. Aku rasa dia bakal senyum-senyum mulu sih. Akan senyum. Ada GR-nya mungkin ya. Ada GR-nya mungkin ada mungkin ya. GR-nya juga nih si Om. Oke. Jadi kalau bisa kita bilang buku ini adalah tribute, adalah apa ya? Adalah sesuatu yang Mas Rian berikan untuk ayah, betul nggak? Bisa dibilang seperti itu kah? Bisa dibilang gitu. Dan untuk yang baca, dia akan relate-nya ke arah mana nih Mas? Apakah akan kayak sedih? Apakah akan jadi bangga sama orang tuanya? Apakah akan jadi ada bekal untuk nanti dia ke anaknya? Atau seperti apa setelah baca buku ini? Banyak banget sih Mas. Mungkin untuk yang belum berdamai dengan orang tuanya, mungkin kepalanya akan meluruh. Oke. Atau mungkin yang lagi jauh dari orang tua bakal nyempetin banyak waktu buat ketemu. Atau mungkin yang sudah kehilangan sosoknya atau bahkan perannya bakal mengirimkan doa-doa terbaik atau bahkan ngasih waktu lebih untuk merayakan hal-hal kecil sebelum semuanya terlambat gitu kan. Banyak banget sih Mas yang aku usahakan lewat buku ini. Bahkan ya, Opal Gengs buku ini tuh bukan cuman kutip baca doang. Jadi aku senang sekali buku ini tuh kita bisa berinteraksi. Selain kita akan relate dengan apa yang ditulis, ini tuh banyak banget halaman yang silahkan warnai sayapnya, ya kan? Silahkan warnai lagi kaktus ini. Jadi mungkin ini kita bisa menginterpretasikan setelah kita baca tuh kayak ada pergejolakan dalam diri yang akan tertuang di warna, gitu ya. Bahkan di awal pun ini juga seru, ada teman-teman bisa nge-scan playlist gitu ya. Jadi sambil baca buku bisa diiringi juga dengan musik yang Mas Trian sudah atur playlistnya. Iya benar. Wah gila keren banget sih ini. Oke Mas, dari buku ini kita dapat kabar-kabar burung katanya akan dijadikan film, betul? Bismillah. Bismillah. Aku nggak bisa spill banyak tapi Bismillah. Jadi. Bismillah jadi. Sudah ada yang tertarik dan dalam proses begitu ya? Iya benar. Oke, belum bisa dikabar-kabarin tapi Belum doakan aja. Doain aja. Mas gimana ntar kalau misalnya ini jadi bentuk karya yang lain, apalagi film yang tertuang dalam visual lah, audio segala macam, Mas pasti akan terlibat banget-bangetan dong ya? Paling aku cuma pengen request beberapa storyline aja sih. Oke. Itu aja. Udah itu aja. Aku nggak sabar sih nanti ada momen kita menonton filmnya Amin. Dan kita akan melihat reaksi ayahnya Mas Trian menonton. Gear banget itu sumpah. Gear banget. Tapi siapa tahu ya. Oke. Mas ini kan viral nih ya. Banyak banget yang meng-quote, banyak banget yang upload, banyak banget yang nangis di sosial media gara-gara buku ini. Tapi kalau menurut Mas Trian sendiri bagian paling favorit, bagian yang paling kena, bagian yang paling wah, terserah deh, boleh pas nulisnya lancar banget atau pas udah baca di bukunya kayaknya gimana banget, ada nggak Mas spesifik di mana? Untuk anakku di hari pernikahanku dan di hari kematianku. Itu di halaman belakang-belakang Mas. Hafal nggak Mas halaman berapa? Belakang-belakang ya? Iya, chapter terakhir? 160 atau 150-an gitu. Kenapa itu menjadi bagian terfavoritnya Mas Trian? Karena itu belum terjadi. Oke. Aku belum pernah merasakan jadi ayah dan aku pengen mempersiapkan itu. Dan mungkin kita semua sebagai orang tua harus mempersiapkan itu. Ini di halaman 152 nih ya, untuk anak perempuanku, terus untuk anak perempuanku di hari pernikahan
anakmu nanti. Terus juga ada sebelumnya untuk anak laki-lakiku. Mas kok bisa kepikiran tulisan ini panjang padahal kutip belum punya anak. Tapi ini berarti adalah manifestasi dari hubungan sama ayah gitu. Iya. Oke, apa yang mau disampaikan? Coba boleh diulang lagi mungkin yang ada di buku ini. Apa sebetulnya pengen disampaikan? Aku takut aku nggak punya banyak waktu sama anakku karena ngelihat semasa mudaku aku ngehabisin diriku habis-habisan banget sampai aku takut nggak punya banyak waktu dan aku mempersiapkan banyak pesan-pesan untuk anakku. Gitu sih. Kalau takut, Mas kan aku udah punya anak baru setahun ya Mas ya. Iya. Aku juga merasakan hal yang kayak, aduh Takut. nanti bisa nggak ya sampai di titik sekolah, sampai di titik kuliah, sampai nikah masih ada nggak gitu. Berarti ini kutip kayak persiapan kalau memang nanti di saat-saat itu Mas Rian udah nggak ada gitu ya. Berarti pas nulis dibayangin dong Mas momen itu. Aku bayangin, aku visualkan di kepalaku sendiri. Ingat nggak itu di mana pas nulis dan sampai nangis kah atau gimana momen itu? Aku selama nulis buku ini nggak pernah nangis, Mas. Nggak pernah nangis malah ya? Nggak pernah nangis justru. Aku menggambarkan visualnya di kepalaku. Lebih tepatnya aku menahan buat nangis dah. Karena kalau nangis bubar. Udah nggak kekontrol banget itu nanti. Kalau nangis writer's block ya langsung. Writer's block nanti udah-udahnya. Jadi fun fact-nya adalah selama nulis buku ini nggak pernah nangis. Aku nggak pernah nangis. Tapi ada momen menangisnya kah berhubungan sama buku ini mungkin pas selesai, pas justru baca komen atau Oh apa? ini waktu Ingat nggak? Waktu rame-rame video first readersku itu. Oke. Mereka kan adalah 10 orang yang aku pilih secara random dari instastoryku. Yang aku pilih nih, oh ternyata beberapa orang ini sudah membaca buku dari awal, ngikutin banget dari satu per satu. Dan begitu mereka tuh baru baca draftnya yang hanya 50 halaman doang. Oke, bahkan belum selesai bukunya ya. Baru kerangka aja Oke, gitu. Mereka udah bilang, "Yan, bagus." Dan di saat itu Mas Rian merasa, wah berarti ini relate gitu. Berarti ini kena gitu ke orangnya. Karena aku nggak pernah berani bilang tulisanku bagus atau jelek. Masa sih Mas kan orang viral gini Nggak Mas pernah. bestseller. Aku nggak pernah. Bestseller loh Opal Geng. Kenapa? Aku nggak berani bilang tulisanku bagus karena yang bisa menilai sebuah tulisan itu adalah orang lain menurutku. Karena kalau kita pribadi yang menulis menurutku ini bukan bagus atau enggak. Ini lebih ke aku banget apa enggak gitu. Oke. Setelah kita baca, oh ini kemarin gue banget nih. Oh ini kayaknya agak gimana gitu ya. Iya. Kita bisa menilai cuma di hal itu doang. Iya, selebihnya aku lempar ke pembaca. Oke. Ngomongin pembaca, ada yang diinget nggak cerita dari pembaca yang diupload yang Mas inget? Pasti kan pada curhat semua tuh ya. Iya. Di sosmed ada nggak yang paling diinget tuh apa? Aku baca buku ini di depan makam ayahku. Kata gue baca Yasin, Neng. Mas kata gue di belakang sih harusnya ada Yasin. Bener. Kalau nggak pembatas bukunya ya. Itu yang paling diinget berarti dia segitunya kangen dan segitu mungkin juga lagi bertanya-tanya arahnya kemana ya. Bener. Dan itu cukup menampar aku banget sih. Ternyata seseorang tuh kalau udah kehilangan mereka udah beneran yang seingin itu ketemu sampai ke makamnya. Dan kan ini ada halaman yang aku tulis buat kamu tempel foto ayah, foto kamu gitu kan. Iya. Ada yang beneran nempel dan dibacanya di depan makam ayahnya. Kalian gak ngeri apa? Aku takut. Aku pengen nanya sama Mas Rian ya. Mas Rian sadar nggak kalau masa ini mungkin insya Allah ya menjadi pahala, menjadi jalur untuk lebih dekat lagi sama ayahnya, either yang sudah ada maupun yang udah nggak ada gitu Mas? Iya sih. Iya kan ya. Sebenarnya iya. Mungkin kalau nggak ada buku ini, mungkin dia udah lama nggak ziarah mungkin ya. Bener. Udah lama nggak melihat foto orang tuanya, bahkan mendoakan gitu. Kebayang nggak sih Mas? Ada loh. Insya Allah sih menurut aku menjadi pahala untuk Mas Rian menyambungkan kembali silaturahmi loh. Iya benar. Dan itu yang selalu aku doain. Aku selalu berdoa kayak semoga lewat buku ini banyak anak yang berdamai dengan orang tuanya, banyak yang berdamai dengan lukanya dan banyak yang semakin dekat dengan Tuhannya. Tips Mas Rian ini kan berapa sekian tahun susah untuk berdamai dengan orang tuanya. Pas hari itu ketemu lagi, terus sempet debat lagi, sempet apa? Ada bukan tips sih Mas, tapi yang Mas lewatin sehingga berhasil berdamai itu apa ya? Apakah turunin ego? Apakah pikirin masa depan? Atau pikirin apa yang bisa menjadi nih mungkin Opal Gengs yang nggak bisa, gue tuh masih keras, masih susah gitu berdamai. Ngobrol. Oke. Perbaikin komunikasinya dulu pertamanya, beneran.
Ya bener hilangin gengsinya, turunin sedikit kalau misalkan dianya nggak mau turun. Kalau misalkan dia masih menjadi api, kitanya harus menjadi air. Kalau api ketemu api makin besar tuh kebakarannya dong. Iya. Jadi kayak maksudku banyakin deep talk. Karena temanku yang sudah kehilangan ayahnya, dia selalu bilang ke aku kayak, Trian banyakin ngobrol sama ayahmu karena nanti kalau dia nggak ada, lu cuma bisa ngobrol sama batu nisannya doang. Dan itu jangan sampai terjadi di lu. Dan pesan itu menurutku ceritaku sama temanku ini sama. Kita sama-sama kita sama-sama sulit banget buat berdamai. Bedanya temanku ini sudah nggak dikasih waktu dan aku masih dikasih kesempatan, makanya dia selalu pesan ke aku buat perbaikin mumpung masih dikasih waktu. Gitu. Karena Mas Trian sudah terucap ke ayahnya ke Jakarta mau ke Opal ya, kita takut nih ayahnya nonton ya nggak nonton podcast ini ya. Apa yang pengen Mas Trian sampein kalau misalnya sang ayah nonton, apalagi perihal buku ini kalau nggak ada, mungkin aku bisa bilang gini, ini mungkin blessing in disguise ya Mas ya. Kalau nggak ada hubungan yang mungkin nggak enak sama orang tua, mungkin buku ini tidak menjadi rezeki terlahir gitu. Iya nggak sih ya? Jadi selalu ada sisi positifnya. Apa yang pengen disampaikan sama ayah yang mungkin nonton nih Mas? Karena kan tadi kesebut ke Jakarta mau ke Opal. Iya. Jadi nggak bisa pura-pura lagi nih. Takutnya di Lampung ada yang bilang gitu nih Opal nih anaknya gitu, atau nge-search sendiri, kita nggak tahu nih Mas. Aku belum ngabarin orang rumah sama sekali sampai ke sini. Dan ya kalau mungkin aku manggilnya Bapak. Iya. Kalau Bapak nonton, sehat-sehat Pak. Kalau misalkan aku lagi di rantau, jangan diteleponin mulu. Kalau misalkan akunya lagi kerja, jangan diteleponin mulu. Nanti kalau misalkan aku ada selalu, aku bakal kabarin terus. Dan jangan pura-pura sakit lagi. Buat biar aku pulang. Kalau kangen tuh bilang, Bapak, aku bakal pulang. Oke. Berarti kalau bisa dibilang nih ya, si Bapak ini pura-pura sakit. Iya. Sampai biar pulang. Diteleponin terus. Kangen berarti kali ya? Kangen, tapi dia nggak tahu gimana caranya bilang kangen. Bahkan mungkin dia selalu menjual nama ibuku. Jadi ibuku yang video call begini, di sananya itu bapakku. Jadi yang nge-briefing pertanyaan apa yang harus ditanya ke aku itu adalah bapakku. Bahkan nggak ada di layar, nggak ada. Nggak ada di layar dan nggak mau masuk layar. Gitu. Kesel nggak sama watak bapak yang itu? Kesel nggak? Kesel nggak kesel sih, tapi aku juga kayak gitu. Aku juga kayak gitu soalnya, makanya aku bilang fotokopian kan. Iya. Aku juga kalau misalkan mau nyuri-nyuri ke ibuku tuh kayak gitu. Oke. Pokoknya mirip banget perilaku kita tuh. Persis ya? Persis banget. Jadi apakah nanti Mas Trian ke anak akan tidak seperti itu? Akan seperti itu, tapi akan kuperbaiki. Akan kuperbaiki bagian-bagian yang kurang dan akan kucukupkan bagian-bagian yang lebih. Oke. Gitu Pak ya, katanya Pak ya, tenang aja Pak. Kalau nggak diangkat teleponnya berarti lagi kerja. Nanti bakal telepon balik, janji ya. Telepon balik. Kalau belum pulang-pulang jangan pura-pura sakit Pak. Iya. Karena pernah tuh sebel banget gue, Bang. Kayak gimana, bener-bener tahu-tahu dikirimin foto kah atau ditelepon atau gimana? Kan kakakku yang nomor 2 nakes. Oke. Dan yang bertanggung jawab penjaga kesehatan rumah adalah beliau ini, kakakku ini. Bareng di Lampung gitu kan. Waktu itu kakakku nelpon, Bapak udah nggak bisa berdiri 3 hari. Panik dong kitanya yang dirantau kan. Terus akhirnya aku naik bis karena nggak dapat tiket pesawat. Pada malam itu juga aku naik bis dari Jogja ke Lampung. Oh, bahkan bukan dari Jakarta? Bukan dari Jogja. Itu dari hampir Jogja, 18 jam aku di jalan. Sampai rumah jam 1 malam yang bukain pintu beliau, bapakku ini. Berdiri Tegak dia. Bukain pintu jam 1 malam belum tidur. Gimana lah? Terus apa yang kau sampaikan ke bapakmu? Ya Allah. Terus akhirnya udah dong, akhirnya di rumah, akhirnya bareng-bareng dulu. Akhirnya gitu. bareng-bareng lagi dan ya akhirnya bilang kangen juga ujung-ujungnya bilang kangen. Karena waktu itu aku udah agak hampir setahun nggak pulang. Karena aku pengennya entar aja pulang sekalian aku lebaran kan gitu. Gini nih anak-anak rantau gini nih. Gini nih Pak ya. Gini nih. Entar sekalian lebaran, entar akhir tahun, entar nunggu libur ya. Entar nunggu ada duit, nunggu apa ya. Bener. Ntar nunggu lebaran sekali ya, numpung libur panjang kan, kita bisa cuti gitu.
Tapi pas lebaran pulang lagi dong. Lebaran pulang lagi. Oke. Itu Pak ya. Pak, ntar jangan lupa Pak, kalau ada filmnya nonton ya Pak. Bakal diajak ya kalau misalnya keluar filmnya jadi, insya Allah. Aku aja galau deh. Pasti ya, ajak nonton. Oke, ini kita akan ke sesi untuk membacakan komen-komen dari Opal Gengs, dari pembaca buku Ayah Ini Arahnya Kemana Ya juga, yang udah kita capture dan yang kita bacain. Dan boleh ditanggapi ya, boleh ditanggapi, boleh mau dibecandain juga boleh ya. Ini dari MM Shop 24. MM Shop berarti mungkin second account ya biasanya. Akun jualannya. Akun jualan. Pantas ayah selalu bilang, kamu harus jadi anak kuat karena dunia ini kejam. Belajar dari ayah yang jarang diapresiasi tapi mereka tidak berisik. Dah, bener banget. Itu aku setuju banget lagi. Bener banget lagi ya. Ya kan? Kayak misalnya kita ulang tahun, kita nggak diucapin sama ayah, sakit banget tuh rasanya di kita. Iya, Yang betul. padahal ayahku aja dia nggak tahu tanggal lahir dia berapa. Iya. Ada Bear, ayah apa kabar? Bagaimana kabarmu sekarang? Aku berharap kamu senang, tersenyum dan bahagia di sana. Aku sangat bersyukur ayah, aku memiliki sosok ibu yang sangat kuat, hati yang luas dan penuh kesabaran. Dia si Bear ini kangen sama ayah, tapi di other hand-nya, di sisi lain dia bersyukur karena punya ibu yang kuat juga menemani dia. Ya. Gimana tanggapannya? Karena setelah ayah nggak ada, ayah kayak ngebiarin ibu kesepian. Ya, padahal semasa waktu ayah ada, ibu tuh selalu perannya tuh jadi penengah nggak sih antara Ya, bener banget. kita sama, Bener apalagi banget. anak laki-laki sama ayah, ibu tuh selalu menjadi penengah. Kayak ibu tuh selalu bisa menyederhanakan hal yang sulit, bisa menyederhanakan hal yang rumit. Bahkan dia bisa bohong ya. Bisa bohong Demi dua-duanya aman gitu. Iya, gitu loh. Makanya aku tulis di buku ini, ibu selalu punya mantra terbaik untuk bisa mendamaikan dua keras kepala yang berbeda. Jadi waktu pas tenggang masa bertahun-tahun itu tidak berkomunikasi sama ayah, ibu tapi tetap menjembatani. Iya, ibu banget. yang jadi titik tengah kita berdamai adalah ibu menurutku. Tapi untuk anak Mas yang masa depan gitu ya, mau bilang apa Mas untuk anak Mas di masa depan, walaupun sudah ditulis di buku gitu ya. Pengalaman belasan tahun gak ketemu sama orang tua, terus nanti insya Allah punya anak sih, aku pasti akan berbeda banget sih parentingnya Mas Trian gitu. Mungkin aku bakal bilang apapun yang kamu rasain nak, apapun yang kamu alamin, yang kamu lewatin, jadiin ayah teman cerita kamu. Ayah pengen banget ngelewatin momen-momen sama kamu. Ayah pengen nganterin kamu sekolah, ayah pengen nganterin kamu wisuda. Bahkan ayah, kalau kamu anak perempuan, ayah pengen gendong kamu dari pernikahan kamu. Amin. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan meluangkan emosinya untuk jujur sama kita ya. Karena aku yakin ini bukan sekedar menjual kesedihan, ini bukan menjual keperihan, tapi memang ini banyak sekali yang relate dengan buku ini yang memang secara tulus ditulis untuk Mas Trian gitu ya. Mas, kalau yang belum baca, walaupun aku kemarin nyari udah habis sih Mas ya. Belum ada di mana-mana. Belum ada di mana-mana bahkan ya. Baru terbit banget. Baru terbit banget. Apa yang pengen Mas sampein yang belum baca untuk baca tuh apa gitu? Kalau kamu kangen ayah, mungkin lewat buku ini kamu bakal nemuin sosok ayah. Oke. Itu aja sih Mas. Di dalam buku ini akan menemukan, akan relate dengan sosok ayah kalau memang kangen sama ayah gitu ya. Iya. Nah kalau kamu pengen merayakan hari-hari sama ayah lagi, ya di sini. Ada di sini. Oke. Dan kita juga akan kutip merayakan buku ini, merayakan momen bersama ayah, karena abis ini kita akan pindah Mas ya. Oke. Kita akan pindah, kita akan ngobrol barengan sama teman-teman dari Opal yang kayaknya punya kerelatean, punya cerita tentang ayahnya. Opal Gengs, kita akan teruskan obrolannya barengan sama Mas Trian, penulis buku Ayah Ini Arahnya Kemana Ya. Tapi kita tidak sendiri, tidak berdua doang dengan Mas Trian, kita barengan sama tim Opal di sini. Halo. Oke, mungkin pertama aku bakal bacain sinopsisnya. Ayah, ternyata benar ya. Setelah dewasa kita semua harus punya banyak uang. Harus bekerja lebih keras lagi. Harus bertarung dengan isi kepala sendiri. Harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Ayah, setelah dewasa aku bertemu banyak orang yang menyakitkan dalam hidup. Dan kali ini aku nggak punya banyak keberanian untuk melawannya. Ayah, kadang aku kalah, kadang aku kuat,
Kadang semua terjadi begitu saja dengan penuh pura-pura yang aku coba kesampingkan rasa sakitnya. Ayah, hari ini aku kesepian dan gak tahu harus lari kemana lagi. Ayah, ini arahnya kemana ya? Anak kecil ini kehilangan jalan pulangnya. Silakan. Itu tadi sinopsis ya. Sinopsisnya. Oke. Mungkin aku bakal banyak mengulik chapter 3. Karena chapter 3 ini berkait judulnya Ayah, Jangan Pergi Ya. Bisakah kau datang lagi? Setidaknya lewat mimpi, lalu beritahu aku, ini jalan mana yang harus aku lewati. Anak kecil ini kehilangan arah pulangnya. Kini aku hidup sendirian, Ayah. Di tengah bisingnya kota yang isinya banyak manusia-manusia jahat itu, yang bahkan kadang tega saling menjatuhkan untuk meninggikan diri sendiri. Ayah, aku cuma gak mau jadi salah satu dari manusia-manusia jahat itu. Di tempatku merantau ini, semua terasa berat, Ayah. Ayah, kau harus tahu, kerja kerasku sering disepelekan. Dan kata mereka, mimpiku ketinggian. Aku sering menangis diam-diam, Ayah. Ternyata seberat itu ya. Dan setelah dewasa aku baru paham, ternyata jadi ayah gak mudah. Dan sekarang aku merasa bodoh, sebab dari dulu gak pernah mengira bahwa sayangmu setulus itu. Ayah, aku ikhlas tapi aku capek. Aku capek ketika setiap bulan harus berbagi gaji untuk banyak hal, yang bahkan sisa sedikit pun saja tidak. Banyak yang kurang, Ayah, tapi aku mencoba merasa cukup. Untungnya, aku selalu merasa ikhlas. Sebab dari jerit tangis, mandi keringat, dan berantakannya jam tidurku, keluarga kecil ini masih bisa tersenyum. Senyum kecil adik, tawarannya ibu, selalu bisa jadi bahan terbakar terbaikku saat ini. Ayah, aku ikhlas tapi aku capek. Ingin menanggapi tentang part yang tadi Mas Trian bacakan mungkin? Tadi part tentang sandwich generation. Tentang generation banget ya. Iya. Kamu kenapa sampai langsung tadi bahkan belum selesai langsung meneteskan air mata? Kamu apa yang langsung teringat dan terfikir sama kamu? Tadi sempat baca yang ada di halamannya Mas Rian, aku lupa halaman berapa, yang ayah kalau misalnya semuanya ada di pundak aku ikhlas. Maksudnya semuanya aku tanggung sekarang. Itu benar-benar relate dan sedang kamu rasakan kah? Sedang berat kah? Sedang gimana? Terwakilkan gitu ya? Karena sekarang aku tulang punggung itu. Boleh kita semangatin bersama teman-teman? Semangat. Dong, kan kuat. Mas Rian, kalau lihat pendengar, pembaca relate dan sampai nangis gini, apanya yang dirasain tuh? Aku selalu bilang kuat-kuat ya, karena mungkin kalau bukan kakak nggak ada lagi. Kalau bukan kakak yang ngelewatin semua nanti berantakan. Berarti kakak keren banget. Kita dipilih untuk sekuat ini for a reason gitu ya. Kalau bukan kita pasti mungkin udah gak kuat, mungkin kalau orang lain, mungkin kalau bukan kita ya nggak akan sejauh ini bertahan. Semangat ya. Semangat. Tadi kamu langsung bilang aku mau baca, mau meng-highlight bagian favorit dari bukunya Mas Rian yang mana? Oke, ini kayak ada di halaman 111, berarti ini 110. Ini kurang lebih sama. Di chapter 5 ya? Oke. Aku ikhlas, Ayah. Aku ikhlas kalau semuanya kini harus ada di pundak aku. Karena karena ayahku udah gak ada dari aku 16 tahun. Dan ayahku juga kebetulan penulis juga.
sastrawan. Keren banget. Jadi gimana ya? Sebenarnya tulang punggung enggak, cuman aku sandwich generation. Sebenarnya yang aku ngerasa kehilangan tuh temen diskusi, Mas. Jadi aku dari kecil emang udah diajarin apa-apa tuh discuss, apa-apa diskusi, dari hal-hal kecil lah kayak milih ekskul apa. Jadi ketika ayah nggak ada, itu di usia menurut aku lagi mau mencoba tumbuh besar ya. Jadi untuk memutuskan jurusan kuliah pun aku ngerasa hilang arah benar. Jadi ketika baca judulnya aja, ayah ini arahnya kemana ya? Karena sampai usia aku sekarang pun aku nggak tahu arah tujuan aku mau kemana. Itu aja sih, Mas. Terus apa yang menguatkan, apa yang bisa sampai umur segini tuh, apa yang menguatkan kamu tuh, yang ngedrive tuh apa? Karena dari dulu aku diajarin kata ayah, ngelakuin suatu hal jangan setengah-setengah. Apapun yang kamu udah ambil resikonya. Dan itu yang aku terapin sampai sekarang, walaupun pasti adalah masa-masa down-nya aku. Tapi aku selalu ingat apa kata ayah, kalau ngejalin suatu hal harus full pakai hati, biar hasilnya walaupun kamu capek, ya capeknya nggak sia-sia. Itu yang sebenarnya kata-kata yang nguatin aku sampai detik ini untuk ngelakuin suatu hal nggak boleh setengah-setengah. Dan kayaknya kamu juga full untuk berusaha, nggak setengah-setengah untuk diri kamu dan keluarga kamu. Dan itu yang kayaknya sih pasti ayah kamu tersenyum banget sih, walaupun kamu menangis, ayah kamu tersenyum. Ini mungkin manifestasi dari apa yang sudah dia berikan at least 16 tahun di kehidupan. I wish. Amin. Kita doakan bersama ya ayah kamu. Ada tanggapan Mas Trian? Aku selalu mendoakan yang terbaik untuk semua nama ayah yang udah indah di atas sana. Aku selalu ngajak semuanya buat mendoakannya, karena di sana mungkin dia butuh pertolongan, tapi yang bisa nolong dia juga cuma doa anaknya. Teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan mungkin ke yang udah baca atau yang udah dengar tadi, mau bilang apa sama Mas Trian yang sudah menghasilkan karya yang sebegini indahnya, sebegini relate-nya? Mungkin ada yang mewakilkan, mungkin boleh mikrofonnya. Mas Rian, terima kasih banyak karena Sama-sama. sebenarnya gak mudah buat ngeluarin unek-unek yang udah kita rasain selama ini, buat aku atau Kak Sally juga. Maksudnya semuanya ada dialamin di hati, di pikiran, tapi untuk cerita ke orang rumah, untuk cerita ke mama atau siapa atau papaku juga nggak bisa, karena takutnya buat mereka sedih juga. Bo bilang kayak aku capek, kenapa harus aku yang tanggung semua gitu. Nggak bisa sih, jadi kayak lewat buku ini tuh aku jadi kayak oh iya ternyata mungkin aku dipilih ya buat karena aku kuat juga, terus karena aku mungkin bisa lebih dari yang aku kira aku bisa. Sampai sekarang pun juga aku ternyata bisa kan. Terus ternyata lewat buku ini juga aku ngerasa mungkin nggak aku doang, bukan aku yang paling buruk takdirnya gitu. Ternyata masih banyak ada orang juga, jadi aku nggak sendirian. Ya, itu poinnya, kamu tuh nggak sendirian tau Kak. Kalau kamu ada yang mau disampaikan mungkin ke penulis buku yang relate banget, karena bukunya udah tentang ayah, terus almarhum ayah kamu juga dulu penulis gitu. Jadi tahulah bagaimana membaca kata-kata, mendengar kata-kata tuh gimana. Silakan. Pertama aku say thank you banget buat Mas Trian, karena apa ya, kadang orang lain, maksudnya stereotipnya fokusnya tuh kalau di keluarga tuh ibu gitu. Sebenarnya peran ayah tuh besar banget. Dan di dalam buku ini, setelah aku melihat beberapa halaman yang hampir semuanya relate, ternyata, tapi itu sih yang bikin aku kuat, karena bikin buku tuh nggak gampang. Aku tahu prosesnya, aku melihat gimana ayah burn out segala macam. Jadi ada buku ini reminds me ke ayahku dari
entah medianya buku, sosok ayahnya juga. Jadi kayak menurut aku double combo aja sih di karyanya Mas Trian ini. Thank you, Mas. Mas Trian, terakhir ada yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman? Mungkin ada beberapa satu halaman di buku itu, buku Ayah Ini Raya Kemana Ya, yang mungkin aku suka banget dan aku bakal ngingetin ke kita semua adalah lakuin yang terbaik setiap hari, karena kita nggak pernah tahu di hari apa kita akan beruntung. Sampai ketemu di next episode of Papa Koji Podcast. Dadah, terima kasih. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.